Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazlin Amalia Batubara. Topik pembahasan di video saya kali ini yaitu mengenal teknologi jaringan 5G. Nah, langsung saja, sejak 2018, jaringan 5G kini telah tersedia di sejumlah wilayah Amerika Serikat. Jaringan generasi ini juga telah dipastikan dapat digunakan lebih luas pada tahun 2020 mendatang. Jaringan ini merupakan jaringan konektivitas internet mobile yang menawarkan koneksi lebih cepat dari generasi sebelumnya. Karena kecepatan yang tinggi, 5G juga diharapkan mampu membawa data yang besar, sehingga dapat menghubungkannya dengan lebih cepat dan mudah. Bila dibandingkan dengan jaringan 4G atau Lite, 5G dapat digunakan dalam 3 jenis spektrum yang berbeda, yakni low band, mid band, dan high band. Pada low band menawarkan area yang luas, hanya saja memiliki kelemahan yaitu kecepatan data maksimum hanya mencapai 100 MB. Untuk mid band kecepatan hanya mencapai 1 GB. Sedangkan pada high band dirasa sangat cocok dengan 5G karena mampu mentransfer data hingga 10 GB. Namun yang menjadi permasalahan utama adalah area cakupannya yang tidak cukup luas. Walaupun kecepatan maksimumnya begitu besar, kecepatan sebenarnya tidak akan sama. Kecepatan unduh pengguna diperkirakan mencapai 100 MB dan kecepatan unggah 50 MB. Apa tujuannya dikembangkan teknologi 5G? Teknologi ini bisa dianggap sebagai sebuah terobosan terbaru di bidang kecepatan perangkat nirkabel. Kecepatan yang dimaksud ialah kecepatan dalam mengunduh ataupun mengupload setiap data pada perangkat yang digunakan. Dengan demikian, pengguna akan semakin cepat dalam mengirim maupun menerima sebuah informasi. Hal ini tentu saja merupakan sesuatu yang sangat menguntungkan pengguna. Terlebih kecepatan yang akan diberikan oleh teknologi ini kabarnya 10 hingga 100 kali lebih cepat dari kecepatan jaringan 4G yang sudah kita gunakan saat ini, dengan kecepatan unduhan hingga gigabyte per detik. Apakah teknologi 5G hanya mendatangkan keuntungan semata? Jawabannya adalah tidak. Pasalnya, teknologi 5G dikabarkan dapat membahayakan kesehatan dan telah mendapat banyak keluhan dari pengguna. Kita ketahui bahwa teknologi ini menggunakan gelombang milimeter. Radiasi dari gelombang milimeter inilah yang menjadi penyebab dari masalah tersebut, karena lebih tinggi. Radiasi ini tidak hanya akan membahayakan bagi manusia saja, tetapi juga akan berbahaya bagi hewan-hewan. Selain berbahaya untuk kesehatan, keamanan dari privasi pengguna juga bisa cukup terancam, sebab adanya 5G membuat akan banyak menara komunikasi sel yang digunakan. Khususnya untuk pusat dan bangunan komersial, dengan itu seseorang bisa saja mengumpulkan serta melacak lokasi. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerja 5G memiliki keunggulan sendiri sehingga akhirnya dapat menghasilkan koneksi yang super cepat. Hal ini berkat latensi yang sangat rendah dan konektivitas yang tak tertandingi terletak pada 3 teknologi utamanya, yaitu eMBB, Enhanced Mobile Broadband, URLLC, Ultra Reliable and Low Latency Communication, NMMTC, Massive Machine Type Communication. Apakah Anda setuju dengan munculnya teknologi 5G? Dari semua itu, kita bisa mengetahui bahwa meski teknologi 5G menawarkan berbagai kemudahan, namun semua itu tidak terlepas dari resiko-risiko yang cukup membahayakan. Lalu, bagaimana tanggapan Anda untuk hal ini? Apakah Anda setuju dengan pengembangan teknologi 5G? Jangan lupa berikan tanggapan Anda di kolom komentar ya. Sekian pembahasan saya mengenai teknologi jaringan 5G. Jika ada yang kurang maupun ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.